مشايخنا. Jadi amalan baik amalan anggota tubuh maupun amalan hati, termasuk amalan hati yaitu niat, itu yang dimaksud adalah untuk mengosongkan hati itu supaya hati itu selalu zikir kepada Allah dan selalu fikir mengenai agama Allah. Amalan yang dibuat oleh anggota tubuh itu diibaratkan, karena maksudnya ini adalah untuk mempengaruhi hati. Amalan yang dibuat oleh anggota tubuh itu maksudnya untuk mempengaruhi hati supaya hatinya jadi baik. Amalan yang dibuat oleh anggota tubuh itu kesannya kepada hati. Amalan yang dibuat oleh hati itu sendiri juga kesannya yang dimaksud ke hati juga. Cuman ibaratnya amalan yang dibuat anggota tubuh itu seperti balsam yang dioleskan ke dada, yang maksudnya supaya kesannya sampai ke perut. Kalau amalan hati itu seperti obat yang diminum langsung ke perut. Maka tentu obat yang langsung diminum masuk perut itu kesannya lebih besar daripada yang sekedar dipoleskan ke dada. Paham maksudnya? Di amalan gerakan-gerakan dohir ini semua untuk supaya hati itu tawajuh kepada Allah. Ringsa begitu. Amalan batin termasuk niat juga maksudnya supaya hati itu tawajuh kepada Allah. Sedangkan amalan batin itu wong sudah memang di hati, lebih dekat kepada hati toh daripada amalan anggota tubuh. Maka kesannya kepada hati tentu lebih kuat. Kamu membaca kitab ilmu kalam mengenai keagungan Allah, maksudnya bagaimana membaca itu? Supaya otak kamu berpikir mengenai tanda-tanda keagungan Allah. Kalau otak kamu berpikir mengenai itu, maksudnya apa? Supaya hati kamu senantiasa ingat kepada Allah. Jadi tujuan akhirnya itu hati. Membaca untuk mengaruhi otak, otak untuk mengaruhi hati. Jadi itu masih panjang tau tuh. Cara selangin kan aduh ya. Tapi kalau amalan itu dibuat oleh hati langsung, banyak zikir qalbi, sudah nggak usah baca, nggak usah mikir, hatinya aja bunyi Allah, 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 Allah. Itu kesannya langsung ke hati itu, sudah nggak usah lihat otak. Ini kesannya lebih langsung. Tapi ini bukan berarti kalau begitu zikir qalbi saja nggak usah baca, nggak usah mikir, bukan begitu. Sebagaimana obat itu juga perlu ada obat yang diminum, nah, ada juga perlu obat yang dioleskan. Keduanya kan ada toh. Dan kadang-kadang itu walaupun secara teori itu obat yang diminum itu akan lebih cepat merasuk ke sasaran, tapi pada kenyataannya tidak. Kadang-kadang juga apa itu obat yang diminum itu kalah kesannya dengan obat yang dioleskan. Jadi makanya ya kedua-duanya itu jadinya perlu, dioleskan ya perlu, diminum ya perlu. Seperti orang sakit itu ya diobati ya, dengan diminum, diolesi, ditambah lagi suruh gerak-gerak juga, olahraga.
terus dikasih macam-macam resep. Nah kalau obat-obat tadi itu bercampur menjadi satu, maka baru kesannya itu bisa maksimal. Maka amalan hati itu kesannya lebih dekat pada hati. Tapi amalan hati itu enggak cukup, ya harus ada amalan jawareh. Dan wujudnya amalan jawareh dengan amalan hati itulah yang akan bisa memperbaiki hati. Kedua-duanya penting, tetapi kalau diukur mana yang paling berkesan, tentu amalan hati. Karena itu untuk mengobati hati, ya amalan hati tentu akan lebih berkesan. Inilah diantara maksud niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi sholat itu terdiri daripada amalan hati, diantara niat, diantara kekhusyuan, takut pada Allah, cinta kepada Allah. Ini amalan hati. Ada amalan dohirnya, rukuk, sujud. Kedua-duanya ini adalah penting. Tapi kalau diukur manfaatnya, tentu saja amalan hati lebih penting. Nah, maksudnya? Tapi ini bukan berarti amalan dohir tidak penting, karena itu perintah Allah. Amalan dohir itu perintah Allah, amalan batin juga perintah Allah. Maka Nabi mengatakan khairun, berarti amal dohir itu juga ada khairnya. Tapi ini khairun af'al tafdhil, asalnya akhyaru. Ini khairun asalnya akhyaru, kemudian ditakhfif jadi khairun. Niatul mu'min khairun min amalihi, lebih baik daripada amalnya. Bukan dikatakan niatnya orang mukmin itulah kebaikan, amal anggota tubuhnya itu tidak ada kebaikan, tidak ya. Kedua-duanya kebaikan, tapi niat adalah lebih baik karena lebih dekat dengan hati. Sedangkan maksud semua amalan itu adalah hati. Apa maksudnya dakwah? Maksudnya dakwah adalah supaya hati kita ini ada rasa sayang, risau terhadap keadaan umat. Tetapi kerisauan itu tadi tidak bisa diwujudkan tanpa dakwah. Saya ini sudah risau terus, kalau begitu nggak usah dakwah, tidak bisa. Kalau kamu risau mesti akan dakwah. Tapi kalau mau dinilai mana yang lebih penting, risaunya apa dakwahnya? Risaunya lebih penting. Karena risau itu nanti akhirnya akan menimbulkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wujudnya risau itu dalam dakwah. Wujudnya amal batin itu dalam amal dohir. Wujudnya niat itu kalau ada amal zohir. Niat tanpa amal dohir nggak akan wujud. Ya simbol niati apa? Wong amal dohir ini simbol niati apa aja? Sing penting niate. Lha ini walaupun tilem mawon niat kula niku ngaji terus. Niku ya apik tapi ndang mangkat to. Nek gak ndang mangkat tak pentung dasmu iku. Karena kalau tidak coba-coba berangkat ngaji, akhirnya kita ini ditipu oleh syaitan. Wong niat ngaji kok nggak pernah ngaji, malah ngeluyur aja. Itu seperti niat ke Jakarta tapi jalan ke timur terus, gimana? Jadi amalan-amalan itu ada kesannya dalam hati, amalan-amalan dohir itu. Kesannya itu mengokohkan benih-benih kebaikan atau keburukan yang ada di dalam hati. Kalau orang itu dalam hati itu ada rasa mengagungkan Allah,
Kemudian dia turuti itu rasa itu dengan dia sujud, merengek-rengek, berdoa Allahumma Allahumma, ya, maka rasa mengagungkan tadi tambah kuat. Tetapi walaupun orang itu sujud dan dia mengatakan Allahumma Allahumma, tapi kalau dia tidak menginginkan atau tidak mengikuti rasa ta'zimnya kepada Allah tadi dalam hati, ya sujud dan kata-kata Allahumma Allahumma tadi tidak akan ada kesan apa-apa dalam hatinya. Seperti orang yang kasihan kepada anak yatim, kemudian dia pegang anak yatim itu, diusap-usap kepalanya, maka sayangnya pada anak yatim tambah kuat. Tapi kalau waktu mengusap tadi dia itu dalam keadaan lalai, atau dia mengusap tadi perasaannya yang diusap itu kepala kerbau namanya, maka tentu rasa sayang tadi itu tidak akan menjadi kuat sebab perbuatan dia tadi. Maka mengusap dengan tidak mengusap jadinya seperti sama, karena dia tidak ingin menyayangi, tidak mengusap tadi perasaannya, mungkin tangannya ini kotor terus diusapkan kepalanya anak yatim, ya kan? Maka tidak akan timbul kesan tambah menyayangi, nggak ada. Kalau dia dalam keadaan lalai, itu berarti batil. Batil itu maksudnya wujuduhu ka'adamihi, itu batil, kosong. Tapi kalau sujudnya tadi riya atau mengagungkan selain Allah, ta'zimi syakhsin akhar, maka ini bukan batil saja ini, tapi sujud tadi sudah tidak berkesan menimbulkan tawadhu kepada Allah, malah menimbulkan kesan buruk. Di amal itu kalau ghaflah dari segi maksud tujuannya namanya batil, karena wujudu ka'adamihi. Tapi kalau riya itu bukan wujudu ka'adamihi, wujudu syarrun min adamihi. Maka bagaimana amal dengan riya itu kok bisa ada nilainya? Ya nggak bisa.